Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Putra Praitno dengan NIM 1412300. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas EAS mata kuliah manajemen perawatan yang dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Profesor Bu Erni Puspantasari Putri, SD, Magister English PhD, dengan judul Analisis Pengukuran Produktivitas Parsial Menggunakan Metode Postpak periode Januari 2025 hingga April 2026. Berikut data perusahaan yang saya kerjakan. Ada produksi, ada organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal dengan periode dari Januari 2025 hingga April 2026. Berikut adalah permasalahan. Yang pertama adalah rasio produktivitas dan indeks produktivitas dari masing-masing aspek. Yang kedua yaitu rasio produktivitas dan indeks produktivitas dari keseluruhan aspek. Yang ketiga, peningkatan perbaikan produktivitas. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Oke, yang pertama adalah penyelesaian masalah produksi. Dengan ini rasio produktivitas produksi dapat dilihat, itu ada langsung hasilnya, yaitu yang pertama 1,62. Bagaimana cara dapat 1,62 itu, yaitu pendapatan bersih dibagi oleh HPP dari masing-masing periode, dan itu sampai April 2026. Berikut grafik produktivitas produksi, dan analisisnya adalah berdasarkan gambar di atas atau gambar di samping. Dapat disimpulkan bahwa rasio produktivitas produksi tertinggi adalah bulan November 2025 sebesar 1,79 dan produktivitas terendah Januari 2025 sebesar 1,62 dan nilai rata-rata sebesar 1,73 dan nilai tengah median di tepat berada di angka 1,74. Dan ini penyelesaian masalah produksi yaitu perhitungan IP atau indeks produktivitas produksi. Berikut hasil-hasilnya. Yang IP dasar 100% tentunya, dan selanjutnya berbeda-beda. Dan berikut adalah grafik indeks IP produksi. Oke, untuk hasil analisis, indeks IP produktivitas tertinggi pada bulan Mei 2025 dan April 2026 sebesar 110, dan IP terendah pada bulan Januari 2025 dengan nilai dasar sebesar 100%. Dan IP tengah-tengah antara IP tinggi dan terendah adalah nilai rata-rata keseluruhan yaitu 106,56%, dan nilai tengah data median yaitu sebesar 107,5%, dan yang berada di bulan Januari 2026 hingga Juni 2025. Berikut penyelesaian masalah organisasi. Dapat dilihat rasio produktivitas organisasi, dan
penyelesaian analisis grafiknya, yaitu rasio produktivitas organisasi tertinggi pada bulan Januari 2026 dengan nilai 17,12, sedangkan yang terendah sebesar 100,88 pada bulan Maret 2025. Rasio produktivitas organisasi tengah-tengah, tertinggi dan terendah adalah nilai rata-rata keseluruhan sebesar 13,98 dengan nilai median 15,53. Berikut IP untuk produksi dapat dilihat. Untuk analisis IP tertinggi organisasi yaitu pada Februari 2026 sebesar 128%, sedangkan yang terrendah 81% pada Maret 2025. Untuk antara tertinggi dan terendah adalah nilai rata-rata keseluruhan sebesar 104,31 dengan median sebesar 101%. Berikut rasio produktivitas penjualan dapat dilihat. Dan berikut adalah grafik dan analisisnya, yaitu tertinggi pada bulan 2025 Desember dengan nilai sebesar 7,33, sedangkan yang terendah pada April 2025 dengan nilai sebesar 3,3. Untuk nilai tengah-tengah nilai keseluruhan sebesar 4,98 dan median 4,84. Ini untuk IP-nya, IP penjualan. Untuk analisis nilai tertinggi IP pada Desember 2025 sebesar 113, sedangkan yang terendah pada April 2025 sebesar 51%, dan nilai keseluruhan sebesar 77,94 dengan median sebesar 74,5. Sekarang untuk rasio produktivitas produk dapat dilihat. Berikut adalah grafiknya dan analisis. Untuk yang tertinggi pada bulan April 2025 sebesar 1,52, sedangkan yang terendah pada Maret 2026 dengan sebesar 0,97, dan rata-rata keseluruhan sebesar 1,26 dan median sebesar 1,285. Berikut untuk IP-nya dapat dilihat. Untuk analisis IP tertinggi pada bulan April 2025 dengan nilai 107%, sedangkan yang terendah pada bulan Oktober 2025 dan Maret 2026 sebesar 68, dan rata-rata keseluruhan 89% dan median yaitu 90,5%. Sekarang tenaga kerja dapat dilihat rasio produktivitas tenaga kerjanya. Untuk analisis untuk tertinggi pada bulan Februari 2025 dan Juli 2025 sebesar 100,3, dan rasio dengan terendah pada bulan 0,69 yaitu pada bulan Desember 2025, dan rata-rata 0,85 dan nilai median 0,845. Berikut untuk IP-nya dapat dilihat. Untuk analisisnya, yang tertinggi pada bulan Februari 2025 sebesar 135%, sedangkan yang terendah pada bulan Desember 2025 dengan nilai sebesar 90%. Itu rata-rata keseluruhan sebesar 111,25 dengan nilai tengah
median 110. Rata di tepat antara bulan Juli yaitu 19 dan Januari 111. Untuk modal dapat dilihat hasil produktivitasnya. Untuk grafik analisis yaitu rasio modal tertinggi pada bulan Desember 2005 sebesar 1,59, sedangkan yang terendah pada bulan Januari 0,72, dan rata-rata keseluruhan sebesar 1,18 dan median 1,18 juga. Berikut untuk IP-nya. Untuk analisis yang tertinggi pada bulan Desember 2025 sebesar 221%, dan untuk IP terendah pada bulan Januari sebesar 100%, dan tengah-tengah rata-rata keseluruhan sebesar 163,38 dengan nilai median sebesar 164,5%. Berikut rangkuman dari rasio keseluruhan aspek dapat dilihat. Untuk analisis rasio produktivitas keseluruhan aspek dapat didapatkan rata-rata rasio produktivitas tertinggi yaitu di aspek organisasi sebesar 13,98, sedangkan produktivitas keseluruhan aspek yang terendah yaitu aspek tenaga kerja sebesar 0,85, dan rata-rata sebesar 4, dan nilai tengah median sebesar 1,495. Untuk IP keseluruhan aspek, ini rangkumannya dapat dilihat. Untuk analisis rata-rata IP tertinggi yaitu aspek modal yaitu 1,63, dan aspek terendah di aspek penjualan yaitu 0,77, dan rata-rata sebesar 1,085 dan median 1,055. Untuk peningkatan perbaikan produktivitas terendah, pendidikan dan latihan mengadakan program pelatihan keterampilan teknis yang berverifikasi berkala untuk meningkatkan efisiensi serta kompetensi kerja karyawan di rantai produksi. Yang kedua, perencanaan sistem kerja, melakukan evaluasi metode kerja. Yang ketiga, gaji yang sesuai, meninjau kembali struktur kompensasi serta memberikan insentif atau bonus berbasis capaian target performa kerja. Motivasi yaitu meningkatkan keterlibatan moral dan karyawan, pemberian penghargaan berkala bagi tenaga kerja yang produktif, dan yang terakhir, lingkungan kerja, memperbaiki kondisi fisik area kerja termasuk pencahayaan, tata udara, serta penerapan prinsip tata geraha untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan kerja. Perbaikan untuk IP terendah yaitu analisis pasar, melakukan riset pasar secara intensif untuk memetakan kebutuhan konsumen terkini dan memantau pergerakan kompetitor. Identifikasi pasar, menentukan target, segmentasi, kompensasi, serta mengevaluasi wilayah distribusi potensial yang belum tergarap optimal. Strategi produksi, menyelaraskan volume produksi dengan fluktual peramaan permintaan pasar. Strategi harga jual, mengevaluasi elastisitas harga produk, menerapkan penawaran harga yang kompetitif seperti pemberian pemotongan harga, kuantitas, atau paket produksi promosi khusus. Analisis distribusi, mengoptimalkan manajemen rantai pasar, rute pengiriman barang, meminimalkan biaya logistik, mempercepat waktu pemesanan. Dan yang terakhir, organisasi fungsi pemasaran, menata ulang struktur kerja pemasaran, meluas pemanfaatan saluran pemasaran digital, serta menetapkan target performa KPI yang jelas.
Untuk kesimpulan, evaluasi kinerja masing-masing aspek dari aspek produksi, fluktuasi secara positif, rasio tertinggi yaitu pada bulan November dan indeks IP tertinggi mencapai 110 menunjukkan bahwa pemanfaatan kapasitas produksi pengendalian HPP yang cukup stabil. Aspek organisasi menunjukkan rasio nominal terbesar dibanding aspek lain dan biasanya sampai pada Februari yaitu 17,12 didukung oleh peningkatan pertumbuhan tambahan nilai organisasi yang optimal. Aspek penjualan mengalami volatilitas yang tinggi, di mana rasio terendah anjlok hingga 3,3, sedang dengan tingkat penurunan pertumbuhan IP yang tajam hingga 51% pada April 2025. Aspek produk, performa efisiensi biaya langsung di produk pada tingkat moderat, rata-rata rasio 1,26, namun mengalami sempat penurunan efisiensi terendah pada bulan Oktober 2025 dan Maret 2026. Rasio 0,79, TAHP 78. Aspek tenaga kerja, meskipun secara umum rasio produktivitasnya rendah, nilai indeks pertumbuhan kinerjanya menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan IP mencapai 111,25%. Aspek modal mengalami akselerasi pertumbuhan modal kerja yang sangat signifikan pada tahun 2005, ditandai dengan pencapaian IP tertinggi di semua aspek sebesar 2,21 pada Desember 2025. Evaluasi strategis keseluruhan aspek melalui rata-rata keseluruhan identifikasi 2 kritis atau bottleneck yang memerlukan perhatian manajemen. Kelemahan finansial rasio terendah, aspek tenaga kerja rata-rata rasio terendah yaitu sebesar 0,85, menandakan bahwa output laba kotor dihasilkan kurang efisien jika dihadapkan dengan beban gaji atau kompensasi yang dikeluarkan perusahaan. Kelemahan pertumbuhan efisiensi IP terendah. Aspek penjualan rata-rata indeks IP terendah yaitu 0,77. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan fungsi pemasaran pengonversi biaya menjadi laba mengalami perlambatan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan periode awal tahun. Rekomendasi tindakan ke depan yaitu optimalisasi tenaga kerja melalui penyusunan ulang rancangan kerja SOP, pelatihan, gerakan, dan penataan ulang visi kerja dan meningkatkan koordinasi output kerja. Revitalisasi fungsi penjualan melalui riset analisis pasar, evaluasi strategi harga penjualan produktif, penataan fungsi pemesanan digital, serta penyelenggaraan jadwal produksi pabrik dan peramalan permintaan agar pemborosan logistik. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.